Di situ dia melihat si Emil ngelepas helmnya dan tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar, gengs. Matanya sampai nggak berkedip sama sekali, hitam semua. Dan dari situ mereka menyadari polanya kok sama, dimana Emil lihat Yesi palsu dan Yesi kebalikannya ngeliat si Emil palsu. Tapi orang lain di sekitar mereka nggak ada yang ngeliat apa-apa. Berarti kan ini bukan hanya sekedar halusinasi. Kalau halusinasi kenapa dua-duanya melihat gitu ya? Ini adalah sesuatu yang pasti ada nggak benar. Dan yang bikin mereka tambah takut ya, waktu sejak mereka akhirnya saling ngaku, sosok-sosok yang menyerupai mereka ini tambah sering makin muncul, gengs, makin berani dan makin deket lagi nih munculnya nih. Kalau kemarin kan munculnya kayak cuma dari jauh gitu doang kan, terus kalau mau dideketin malah hilang. Nah sekarang nih mulai muncul di jarak yang bisa disentuh, gengs. Jadi agak sulit nih membedakan mana yang sebenarnya ini asli atau penampakan. Yesi pernah cerita, suatu sore di rumahnya dia lagi sendirian. Dia dengar ada suara motor yang Emil pakai tuh, khas banget suaranya. Biasanya Emil kalau ke rumahnya Yesi memang suka naik motor. Suara knalpotnya ini agak-agak suara knalpot racing yang kayak kegeber-kegeber begitu. Dan pas Yesi lihat ke depan ya ternyata memang si Emil masih pakai helm gitu kan, ngelambaiin tangan. Persis kayak kebiasaan Emil kalau baru dateng lah. Tapi dilihat kok kagak ada motornya, jadi cuma Emil pakai helm doang. Yesi sempat bingung kayak motornya ditaruh di mana begitu, tapi ya tetap aja disamperin, dia bukain pintu. Nah di situ dia melihat si Emil ngelepas helmnya dan tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar, gengs. Matanya sampai nggak berkedip sama sekali, hitam semua. Ya di situ Yesi yakin itu bukan Emil lah. Dia langsung lari masuk ke rumah dan nelfon si Emil. Ya bener aja pada saat itu si Emil lagi rapat tuh di kantor. Tapi pas Yesi lihat lagi keluar tuh, sosok Emil yang tadi berdiri megang helm udah nggak ada. Yesi langsung nangis-nangis tuh nelfon orang tuanya untuk cepet pulang dan nelfon Emil juga buat datang. Emil yang lagi rapat ya buru-buru ke sana gitu, dan pas sampai sana ternyata orang tuanya Yesi udah datang duluan, dan plus sosok itu juga udah nggak ada kan. Tapi di situ orang tuanya Yesi jadi marah-marah ke Emil, terutama si Uma. Jadi orang tuanya Yesi nih menuduh si Emil pakai pelet atau sejenisnya mungkin ya, sampai ada kejadian-kejadian aneh begitu di sekitar Yesi. Apalagi ternyata katanya orang tuanya Yesi juga memperhatikan kalau anaknya nih si Yesi diam-diam mulai berubah beberapa bulan ini. Yesi ini selalu nyalain lampu nih kalau malam di seluruh rumah tuh karena nggak berani gelap-gelapan. Wajahnya juga kayak suka pucat gitu, kayak orang sakit gitu. Tiap kali ditanya Yesi cuma bilangnya lagi capek aja, banyak kerjaan. Ya pokoknya kelihatan beda. Makanya si Emil makin dituduh, kamu macam-macamin Yesi ya, pakai ilmu hitam ya gitu. Di situ Emil juga bingung ya, sebenarnya ini ada apa. Akhirnya makanya dia cerita tuh ke bapaknya yang memang biasanya tahu tentang hal-hal aneh seperti ini ya. Ya Pak Slamet tuh bilang hal itu tuh karena hasil hitungan antara Emil sama Yesi tuh ya sujanan pegat kagak cocok. Dan penampakan yang dilihat satu sama lain itu adalah kodam dari masing-masing yang menolak untuk bersatu. Kalau diteruskan akan ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Dan solusinya kalau kata Pak Slamet cuma satu.